Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi atau bagaimana fungsi ini berjalan ya. Nah, ini kalau saya beri pagar yang warnanya samar-samar ini diabaikan saja begitu ya. Saya hapus. Oke. Nah, jadi kalau kita run, oke, nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Ini artinya adalah rute yang terpilih, gitu jaraknya, muternya seperti ini. Kemudian ini adalah dari 100 iterasi yang kita lakukan. Ini adalah pergeseran nilainya, dan ini nilai iterasinya, setiap iterasi memang sangat berubah-ubah sangat drastis. Tapi kalau kita yang warna oranye ini adalah nilai optimum saja. Jadi seperti ini. Nah, mungkin sekarang kita coba bedah. Oh ya, kemudian kalau kita ingin tahu apa yang terbaik begitu ya. Nah, tur terbaiknya adalah 3475 begitu. Dan kemudian kalau kita ingin tahu berapa nilainya dari tur terbaik ini adalah kita bisa inputkan 249,4 ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya yang pertama adalah kita buat sebuah data frame tabulis DFTL yang mana kolomnya adalah SWOT 2 dan length. Kemudian kita buat N itu adalah panjang dari semua kota yang kita kunjungi. Yang dimana di sini ada berarti ada 8, indeksnya dari 0 sampai 7. Lalu kita buat sebuah tur awal yaitu NP arrange N. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sebagai awal saja. Kemudian kita hitung total distance-nya gunakan dan kita tuangkan dalam fungsi CV. Lalu kita anggap CV ini sebagai base value BV ya. Kemudian kita buat ini untuk kita capture trendnya sehingga kita kita kosongkan gitu ya array-nya. Oke. Kemudian sebentar. Seperti tadi ini nah, print BV coba nih, print BV-nya berapa ya? Base value-nya ini 249,443 betul ya. Nah, turnya nanti kita bisa tahu tur yang terbaik berapa. Nah, ini turnya. Ya, turnya sudah kita capture di sini betul, yang terbaiknya. Oke, nah kemudian ini jadi ini adalah setiap iterasi kita capture turnya, setiap iterasi kita capture base value-nya, setiap iterasi kita capture current value-nya. Nah, kita anggap mungkin iterasi kita sampai cukup 100 saja. Nah, kita mulai iterasi kita. Mulai dari I sampai 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diulang terus proses yang ini. Begitu ya. Nanti baru kita print base value-nya. Kita plot pergeseran nilai-nilainya. Begitu ya, pergeseran nilainya. Nah, apa saja yang pertama? Tahap pertama adalah kita buat data frame array to combination. Ya. Jadi kalau diingat, ini adalah yang ini ya, array to combination tuh yang sebelum kita sudah bahas. Jadi kita membuat semua kemungkinan swap kombinasi pertukaran begitu. Yang ini nih mungkin ini sudah tertutup ya di atas. Nah, ini kombinasi ini ya, swap ini. Kemudian kita pilih mana yang akan kita gunakan berdasarkan tabulis, berdasarkan current value dan berdasarkan base value pada saat itu. Kemudian kita update tabulis kita. Jadi DFTL sama dengan update tabu, exchange DFTL. Nah, ini proses ini sebenarnya ini mengupdate tabu. Setiap iterasi satu kotak ini artinya menambahkan satu buah langkah itu sebagai tabulis. Kemudian kita tur ini adalah hasil exchange position. Ya, jadi dari exchange yang sudah dipilih itu kita terapkan sehingga kita dapatkan turnya, gitu ya, tur yang baru hasil exchange position. Kemudian CV ini adalah total distance tour saat ini kita hitung. Nah, kemudian jika CV ini lebih kecil daripada base value sementara, maka BV ini diisi copy CV. Begitu ya, CV ini diisi menjadi BV. Jadi nilai CV-nya menggantikan nilai BV. Jadi base value selalu mengcapture nilai yang terbaik. Sehingga di dalam grafiknya kalau kita lihat base value ini nilainya selalu membaik ya, selalu mengecil terus. Selalu berusaha lebih minimum terus.
Kemudian kita buat array tour, array current value, array base value, kita append terus begitu ya. Ini adalah method dalam NumPy. Append tour saat iterasi ini, append CV pada saat iterasi ini, append BV pada saat iterasi ini, dan begitu seterusnya. Nah, sehingga kemudian kalau kita print gitu ya, array tour kita gitu ya, array tour, maka ini adalah deretan semua tour yang hasil dari iterasi atau pertukaran. Kalau current value adalah dan base value adalah total distance-nya, ya, total distance pergeseran total distance-nya. Jadi memang naik turun, ya, seperti itu. Kemudian kita bisa print BV-nya, kemudian kita plot semuanya ya, plt plot array current value dan array base value. Oke, nah jadi kemudian kita plot gitu, plt plot array current value, ya, current value ini kita plot, kemudian base value juga kita plot. Nah, kemudian kita capture I di mana current value-nya sama dengan base value. Kita ingin tahu iterasi keberapa sehingga kita bisa tarik tour terbaiknya, lalu kita isikan. Lalu ini adalah plot untuk membuat fungsi yang seperti ini. Seperti yang ini ya. Jadi ini plot untuk rute. Oke, membuat rute berputar. Ini mungkin penjelasannya agak panjang ya. Tapi intinya adalah melihat koordinat X dan Y dan kemudian balik lagi ke 0. Dan terakhir adalah PLT show. Nah, maka ini adalah hasilnya dan tabu search setelah kita coba dengan cara seperti ini bisa mendapatkan global optimum. Saya bandingkan dengan yang dengan algoritma lain brute force yang memang global optimum. Oke, selamat mencoba.